Assalamualaikum Soli dan Soliha, bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran tematik kali ini ya. Oh iya, bagaimana kabarnya Soli dan Soliha? Semoga sehat selalu ya. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tematik masih di subtema 1, yaitu sumber energi gitu. Nah, sumber energi kemarin udah Ustazah jelaskan ya, bahwasanya sumber energi terbesar itu adalah matahari gitu kan ya. Matahari memiliki fungsi atau manfaat dari sinarnya dan juga panasnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu energi itu sendiri apa sih? Kemarin kan Ustazah udah kasih tahu ya, bahwasanya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan gitu kan ya. Jadi kemampuan kita untuk melakukan suatu kegiatan itu memerlukan energi, itu yang dinamakan dengan energi. Makanya ketika kita kurang energi, kita sering lemas gitu, karena itu karena kekurangan energi ya. Jadi kita itu untuk melakukan segala sesuatu itu harus memerlukan energi. Kita mau nulis memerlukan energi, mau berjalan pun memerlukan energi. Nah, sumbernya kemarin gitu kan, sumber terbesar itu adalah matahari. Tetapi tidak hanya matahari yang digunakan sebagai sumber energi itu. Ada air, ada makanan, ada tumbuhan dan hewan gitu kan ya. Terus ada udara, itu merupakan sumber energi. Nah, di sini energi ini itu kan ya, ternyata energi itu bisa menghasilkan suatu energi, bisa menghasilkan energi listrik gitu kan. Salah satunya itu energi listrik. Nah, seperti nih, energi listrik ini salah satunya didapatkan dari energi gerak gitu. Energi gerak ini salah satunya bisa kita dapatkan melalui angin gitu kan ya. Nah, energi gerak ini bisa berubah menjadi energi listrik. Nah, listrik ini yang nantinya akan digunakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari gitu. Seperti untuk menerangi rumah kita bisa charger gitu kan, kita bisa melihat TV gitu kan ya. Terus ketika kita bisa melakukan internet pun itu kan ada listrik gitu kan ya. Contohnya aja, ketika mati lampu biasanya internet mati karena tidak ada aliran listrik. Nah, aliran seperti pada gambar berikut ini kincir yang ada di Belanda merupakan kincir yang digunakan untuk membangkit tenaga listrik gitu kan ya. Ini menggunakan energi gerak yang ada pada kincir ini dengan bantuan angin. Nah, ini gitu kan ya. Nah, jadi di Belanda ini energi angin dimanfaatkan juga sebagai sumber energi pembangkit listrik. Jadi anginnya itu digunakan nih untuk pembangkit listrik kalau di Belanda itu. Kalau di kita jarang ya gitu kan ya untuk dijadikan sebagai energi angin itu. Nah, terus nih, jadi kincir angin digerakkan oleh energi angin. Jadi si kincir ini digerakkan oleh angin. Nah, selain itu untuk menggerakkan kincir, energi angin memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Misalnya ya, untuk menggerakkan perahu pada nelayan dan pada zaman dahulu. Nah, kincir angin ini tadi ya, selain untuk pembangkit listrik juga bisa digunakan untuk menggerakkan perahu. Dulu itu pada zaman dulu ya, tidak seperti saat sekarang gitu kan ya. Perahu itu ingin berlayar itu menggunakan kincir, menggunakan kincir angin gitu kan. Nah, seperti itu ya gitu kan ya. Nah, biasanya energi listrik yang dihasilkan dari energi gerak atau energi angin ini biasanya terdapat di daerah-daerah kayak ini Belanda kan. Kalau enggak di Belanda, di daerah seputar pantai gitu kan ya. Di sana kan anginnya besar ya. Itu biasanya warga-warga yang yang bisa berproduksi, bisa bisa berkreasi, bisa menghasilkan seperti itu gitu. Nah, itu ya yang dinamakan dengan energi listrik gitu kan ya. Energi listrik dihasilkan seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat nih, kita bisa membaca juga. Nah, selain itu kita juga harus bisa nih mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, kita harus bisa
cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, contohnya kita lihat nih. Ini kan ada teks petunjuk di halaman 82 ya mengenai kincir angin plastik gitu kan ya. Itu kan berupa petunjuk. Nah, kita ini harus bisa nih mengidentifikasi atau ya informasi apa aja yang ada dalam teks petunjuk ini. Nah, caranya dengan apa? Yaitu dengan cara membaca memindai atau membaca intensif. Jadi, untuk kita bisa mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu dengan cara membaca memindai atau membaca intensif. Apa sih itu membaca intensif? Nah, ini membaca intensif itu atau membaca memindai itu adalah membaca sangat cepat untuk mencari informasi spesifik secara tepat dan akurat. Jadi kita ini membacanya cepat gitu kan ya. Jadi tidak lama-lama, tidak misalkan gini, kincir angin plastik, tidak, tapi kita membacanya secara cepat. Kincir angin plastik, kamu sudah mengetahui beberapa manfaat. Nah, dengan cara itu gitu, itu untuk mendapatkan atau dengan mendapatkan atau membaca memindai, kita bacanya itu cepat. Nah, biasanya untuk membaca memindai itu kita lihat, kita baca yang poin-poinnya saja gitu kan ya. Seperti ini di halaman 82. Poinnya ya cukup kita itu pertama itu kan tentang kincir angin plastik. Berarti bahannya itu apa aja? Berarti botol plastik. Nah, tutup botol plastik, gabus, kawat, dan gunting. Nah, cukup itu aja. Jadi kita tidak usah semuanya dimasukkan. Nah, itu yang dinamakan dengan membaca memindai, itu membaca secara cepat. Nah, untuk mendapatkan informasi dalam teks petunjuk. Nah, jadi Ustazah tugaskan ya untuk membaca memindai untuk mengidentifikasi informasi ini. Kalian bisa mengisi di halaman 82 yaitu identifikasi informasi ya yang di atas ini. Terus tuliskan langkah alat dan langkah yang digunakan, terus langkah percobaan dan hasil diperolehnya. Nah, sesuai yang informasi yang ada di halaman 82 yaitu tentang kincir angin. Nanti tuliskan di buku dan kumpulkan ke Ustazah. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban. Nah, kita itu seperti yang di minggu sebelumnya ya, kita itu memiliki hak dan kewajiban. Hak kita itu untuk apa? Yaitu hak kita itu mendapatkan mendapatkan yang harus kita dapatkan, dan kewajiban kita itu adalah kewajiban kita yang harus ditunaikan. Nah, di sini kewajiban kita ini yang pertama itu mendapatkan listrik dan air, seperti yang ini ya tadi gitu kan, bahwasanya kita ini dalam kehidupan itu memerlukan listrik, maka kewajiban kita itu kita wajib mendapatkan listrik dan air, terus menggunakan air dan listrik sesuai kebutuhan, tidak mencemari kebersihan air. Nah, hak kita itu berarti untuk menghemat listrik, mendapatkan air yang bersih dan cukup, dan juga memanfaatkan energi listrik dengan hemat. Nah, itu hak kita gitu kan ya. Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.